Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Anas Wahyu Fajar Fitrawan, Erik dan juga M. Syakur Nijatullah Asyidiki. Di sini kami akan menjelaskan sistem pernapasan manusia. Sistem pernapasan manusia. Di sini kami akan menjelaskan sistem pernapasan, lalu apa saja gangguan dan penyakit sistem pernapasan, dan juga hubungan sistem pernapasan dengan sistem peredaran darah. Apa itu pernapasan dan sistem pernapasan? Pernapasan atau respirasi adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen serta menghembuskan udara yang mengandung karbon dioksida sisa dari oksidasi keluar dari tubuh. Sedangkan sistem pernapasan adalah sebuah mekanisme respirasi yang terdiri dari saluran atau organ yang berhubungan dengan pernapasan. Pernapasan sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pernapasan eksternal atau pernapasan luar, yaitu proses bernapas atau pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida, serta uap air antara organisme dan lingkungannya. Lalu ada pernapasan internal atau pernapasan bagian dalam, yaitu respirasi sel terjadi di dalam sel, yaitu sitoplasma dan mitokondria. Dan juga di sini ada alat pernapasan manusia. Di sini ada rongga hidung, di mana rongga hidung adalah bangunan berongga yang terbagi oleh sebuah sekat di tengah menjadi rongga hidung kiri dan kanan. Rongga hidung sendiri meliputi bagian eksternal yang menonjol dari wajah dan bagian internal berupa rongga hidung sebagai alat penyalur udara. Di bagian depan berhubungan keluar melalui nares atau cuping hidung anterior, dan di belakang berhubungan dengan bagian atas paring atau nasofaring. Masing-masing rongga hidung dibagi menjadi bagian vestibulum, yaitu bagian lebih lebar tepat di belakang nares anterior, dan bagian respirasi. Permukaan luar hidung ditutupi oleh kulit yang memiliki ciri adanya kelenjar sabesa besar yang meluas ke dalam vestibulum nasi. Tempat terdapat kelenjar sabesa, kelenjar keringat, dan folikel rambut yang kaku dan besar. Rambut ini berfungsi menepis benda-benda kasar yang terdapat dalam udara inspirasi. Lalu ada faring. Faring merupakan saluran yang memiliki panjang kurang lebih 13 cm yang menghubungkan nasal dan rongga mulut kepada larynx pada dasar tengkorak. Lalu ada laring. Laring yaitu sebuah katup yang rumit pada persimpangan antara lintasan makanan dan lintasan udara. Laring terangkat di bawah lidah saat menelan dan karenanya mencegah makanan masuk ke trakea. Lalu trakea sendiri adalah tabung terbuka berdiameter 2,5 cm dan panjang 10-12 cm. Trakea terletak di daerah leher depan esofagus dan merupakan pipa yang terdiri dari gelang-gelang tulang rawan di daerah dada. Bronkus dan percabangannya yaitu bronkus terbentuk dari belan dua trakea pada ketinggian kira-kira vertebrata thoracalis kelima. Mempunyai struktur serupa dengan trakea dan dilapisi oleh jenis sel yang sama. Bronkus itu berjalan ke bawah dan ke samping ke arah tampuk paru. Paru-paru adalah struktur elastis seperti spons. Paru-paru sendiri berada dalam rongga torak yang terkandung dalam susunan tulang-tulang iga dan letaknya di sisi kiri dan kanan mediastinum. Lalu ada pembuluh darah dan persarapan. Di dalam paru terdapat peredaran darah ganda. Darah yang miskin oksigen dari ventrikel kanan masuk ke paru melalui arteri pulmonalis. Selain sistem arteri dan vena pulmonalis, terdapat pula arteri dan vena bronchialis. Lalu ada fungsi sistem pernapasan, selanjutnya akan dijelaskan oleh Anas. Baiklah, selanjutnya yaitu fungsi sistem pernapasan. Fungsi utama sistem pernapasan adalah untuk memungkinkan ambilan oksigen dari udara ke dalam darah dan memungkinkan karbon dioksida terlepas dari darah ke udara bebas. Meskipun fungsi utama sistem pernapasan adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida, tempat menghasilkan suara. Hubungan sistem pernapasan dan peredaran darah. Sistem respirasi dan sistem sirkulasi dalam hubungannya
dengan transportasi atau pengangkutan oksigen dalam tubuh manusia melalui perantara sel darah merah yang melibatkan jantung dan paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran gas O2 dan CO2, sedangkan jantung fungsinya sebagai alat pompa darah ke seluruh tubuh yang mengangkut oksigen dan kembali ke jantung lagi yang mengangkut karbon dioksida. Jadi, paru-paru dan jantung bekerja sama untuk transportasi oksigen dan karbon dioksida yang berguna untuk tubuh. Oksigen dari atmosfer masuk ke dalam paru-paru sampai ke alveolus, kemudian masuk ke dalam darah. Kemudian, oksigen tersebut diangkut oleh sel darah merah melalui pembuluh darah, kemudian masuk ke jantung, lalu dipompa ke seluruh bagian tubuh. Kemudian, karbon dioksida sebagai hasil sisa pembakaran masuk ke dalam pembuluh darah vena, dan selanjutnya menuju paru-paru. Oksigen diangkut oleh darah melalui dua bentuk, yaitu terlarut dan dalam darah, dan terikat oleh hemoglobin. Pada keadaan normal, sekitar 97% oksigen yang diangkut dari paru-paru ke jaringan dan dibawa dalam bentuk terikat dengan hemoglobin dalam sel darah merah. Sisanya 3% diangkut dalam bentuk terlarut dalam plasma dan sel. Selanjutnya, gangguan pada sistem pernapasan yang akan dijelaskan oleh Neja. Gangguan pada sistem pernafasan. Sistem pernafasan manusia yang terdiri atas beberapa organ dapat mengalami gangguan. Gangguan ini biasanya berupa kelainan atau penyakit. Penyakit atau kelainan yang menyerang sistem pernafasan ini dapat menyebabkan terganggunya proses pernafasan. Contoh gangguan sistem pernafasan, emfisema, merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darahnya kemasukan udara. Kedua, asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi, seperti alergi pada debu, bulu, ataupun rambut. Kelainan ini dapat diturunkan melalui genetik. Tuberkulosis TBC merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel paru-paru akan mati. Akibatnya paru-paru akan kuncup atau mengecil. Hal itu menyebabkan penderitanya sering terengah-engah. Influenza atau flu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan salah satu yang paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Salah satu pemicu dari kanker paru-paru ialah kebiasaan merokok. Merupakan kebiasaan yang dapat memicu terjadinya kanker paru-paru dan kerusakan paru-paru. Berikut bisa kita lihat, itu adalah 3 besar dari penyakit yang mengganggu gangguan pernapasan yang sangat berbahaya. Urutan ketiga yang top teratas, yaitu kanker, TBC, dan COVID-19. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk memelihara kesehatan paru-paru atau pernapasan kita supaya tidak mengalami gangguan. Yang pertama ialah tidak merokok baik aktif ataupun pasif, menggunakan masker saat keluar rumah, dan juga menjaga kebersihan. Mari kita ikuti himbauan pemerintah untuk tetap di rumah demi keselamatan dan kesejahteraan bersama. Terima kasih.